Kebudayaan kuliner di Indonesia yang tidak kalah menarik dengan kuliner di negara lain. Simak video berikut ini. Budaya Korea telah berkembang pesat dan luas secara global dalam 2 dekade terakhir. Keberadaannya cenderung diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan sehingga menimbulkan fenomena Korean Wave atau disebut juga dengan Hallyu. Fenomena ini banyak dijumpai di Indonesia dan berdampak pada kehidupan sehari-hari, khususnya pada generasi milenial. Mulai dari dunia hiburan seperti musik, drama, reality show yang dikemas secara apik untuk menyajikan budaya-budaya Korea. Seiring berjalannya waktu, budaya Korea diimplementasikan oleh para pecintanya ke kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam aspek makanan. Padahal Indonesia memiliki banyak sekali kuliner tradisional yang tidak kalah menarik dan kaya rasa akan rempah-rempah khas Indonesia. Kami di sini sebagai mahasiswa akan mempromosikan dan memberi saran cara mengatasi akibat dari Korean Wave dalam bidang kuliner. Cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya adalah, yang pertama, kita harus mencoba untuk mengeksplor makanan khas Indonesia yang seharusnya akan lebih cocok di lidah kita sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, kita harus mulai untuk mencoba makanan luar daerah kita dan mulai menghilangkan perspektif bahwa makanan luar daerah itu tidak enak. Dan yang ketiga, kita harus mulai mencoba untuk memasak makanan khas Indonesia dari yang paling mudah untuk meningkatkan rasa bangga kita kepada makanan khas Indonesia. Kemudian berikutnya melakukan promosi makanan tradisional melalui media sosial. Tidak perlu susah-susah, hanya dengan sekadar difoto kemudian dipost melalui media sosial saja sudah sangat membantu. Post tersebut dapat dilihat banyak orang dan harapannya jadi banyak orang yang tertarik untuk mencoba makanan tradisional tersebut. Kemudian yang kelima, mengikuti festival kuliner makanan tradisional. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, yaitu Kuliner Cap Legend di Grand City Mall. Ini juga merupakan salah satu bentuk promosi makanan tradisional. Pada acara festival kuliner makanan tradisional ini, kita dapat mengenal berbagai jenis makanan tradisional, melihat proses pembuatannya, dan ikut mencicipinya. Kemudian yang keenam, mengembangkan makanan tradisional. Mengembangkan di sini maksudnya memodifikasi makanan tradisional yang sudah ada dengan membuat variasi bentuk baru, variasi rasa baru. Variasi bentuk baru contohnya membuat kue talam namun dicetak dengan bentuk bunga agar lebih menarik. Atau kalau variasi rasa baru misalnya ayam geprek ditambahkan keju mozzarella, atau kue cubit diberi topping coklat, keju, Oreo, dan sebagainya. Contohnya apa? Yang pertama yaitu makanan khas yang banyak orang ketahui nih. Yang pertama yaitu rendang. Rendang adalah kuliner asli Minangkabau, Sumatera Barat. Biasanya orang menyebutkannya dengan kata randang, karena pada dasarnya kata tersebut yaitu marandang yang artinya memasak santan hingga kering. Lalu rendang juga mendapatkan julukan makanan terenak nomor 1 di dunia. Yang kedua yaitu makanan yang jarang diketahui banyak orang maupun masyarakat sekitar, yaitu yang pertama batok tawon. Batok tawon merupakan kuliner Banyuwangi, Jawa Timur yang cukup unik karena berbahan dasar sarang tawon ataupun sarang lebah yang diolah dengan bumbu sederhana, contohnya yaitu seperti cabai, garam, gula merah, asam jawa maupun tomat dan bawang merah. Yang kedua yaitu ketek bacin. Ketek bacin itu merupakan kuliner Kebumen, Jawa Tengah yang dari hasil fermentasi ampas pembuatan minyak kelapa yang dicampur dengan aneka bumbu lalu dikukus dalam daun pisang sehingga mempunyai rasa gurih, asin, dan terkadang pedas dan bisa disantap dengan nasi, tempe, maupun getuk. Yang ketiga yaitu kapurung. Kapurung adalah salah satu makanan khas tradisional di Sulawesi Selatan yang terbuat dari sari ataupun tepung sagu yang dimasak dengan campuran ikan maupun daging ayam maupun dengan aneka sayuran-sayuran lainnya. Kemudian ada kalwa daun, minuman khas Padang, Sumatera Barat.
Dalam bahasa Minang, kawa adalah tanaman kopi. Jadi kawa daun adalah minuman khas yang terbuat dari daun kopi kering yang ditambahkan kayu manis dan gula. Kemudian ada saraba, minuman yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Minuman ini dikenal sebagai minuman penghangat dan penambah stamina karena minuman ini terbuat dari ramuan jahe, gula, santan, dan kuning telur. Brem Bali. Terakhir adalah minuman tradisional dari Bali yang kerap menjadi sesajen upacara-upacara adat masyarakat Hindu Bali. Brem Bali memiliki kadar alkohol mencapai 9-25%. Minuman tradisional ini terbuat dari proses fermentasi ketan hitam. Jadi, kesimpulannya adalah dengan beragamnya makanan khas Indonesia seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya, maka seharusnya kita menjadi lebih bangga dan dapat mengembangkan makanan Indonesia dengan lebih baik lagi. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menerima budaya kuliner dari luar negeri yang memungkinkan kita untuk memvariasikan kuliner dalam negeri, sehingga lebih menjangkau remaja dan Gen Z. Tetapi jangan sampai budaya kuliner luar negeri tersebut menghilangkan makanan khas Indonesia. Jika kita telah lebih jauh, sebenarnya wajah kuliner Indonesia ini tidak ada yang murni. Maka ada pembelajaran toleransi yang dapat kita ambil dalam hal kuliner Nusantara, di mana sudah bercampur dengan budaya-budaya lain, namun bisa menjadi satu kesatuan rasa. Percampuran budaya ini terjadi dikarenakan masyarakat Nusantara memiliki sikap terbuka terhadap hal-hal baru. Namun, meskipun begitu, memiliki sikap terbuka masyarakat Nusantara juga memiliki kearifan lokal atau lokal kebijaksanaan sebagai saringan bagi kebudayaan-kebudayaan asing yang baru itu. Hal inilah yang membuat kebudayaan asli yang dimiliki masyarakat Nusantara tidak luntur atau hilang selama proses interaksi kebudayaan tersebut. Ya mungkin itu budaya-budaya kuliner kita yang tidak kalah menarik dari budaya-budaya luar. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini.